Oke, selamat malam semua tim AEC Warrior. Saya berikan kita punya tim namanya AEC Warrior ya. Jadi sekarang kalau misalnya ikut acara Zoom nanti dari kantor pusat atau apa, tulis namanya di belakangnya, jangan lupa nama grupnya AEC Warrior. Kalau misalnya nanti tim Anda sudah besar, Anda mau bikin nama sendiri silahkan ya, boleh juga di bawah AEC Warrior karena macam-macam sekarang di tim saya. Oke, mungkin kita bisa mulai sekarang. Saya persilakan dengan Pak Sugeng dulu untuk memulai. Oke, terima kasih Bu Yeni. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam rekan-rekan AFC Warrior. Di meeting kali ini, sebelumnya kita dari Digital Marketing Agency yang berpartner sama Ibu Yeni untuk hal ini, untuk perihal digital marketing dari tim AFC Warrior tersendiri. Nah, kemudian malam hari ini kita ditugas meeting ya Bu ya. Meeting dan training untuk tim kita. Oke, jadi mungkin di awal saya akan menjelaskan tentang profil Ibu Yeni. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu atau mengenal, tapi nggak ada salahnya saya coba mereminder lagi ya Bu Yeni ya. Seperti itu. Oke, jadi yang akan menjadi pembicara utama di sini adalah Ibu Yeni ya, atau yang biasa atau dengan nama lengkap maksud saya Ibu Yeni Tang. Seperti itu. Nah, beliau memang dari awal mengenal saya sudah banyak menginformasikan mengenai AFC. Kemudian beliau juga ternyata sudah banyak membernya juga. Tapi secara detailnya kita akan masuk ke dalam slide-nya ya. Ya. Mbak Ulia bisa dibantu slide-nya? Sudah Pak, sudah ditampilkan. Oke, saya jelaskan mengenai profil Ibu Yeni. Oke, beliau merupakan dari pertama untuk pendidikan beliau ada di SMA Kristen 3. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pendidikan perguruan tingginya di STEMIK Bina Nusantara Komputerisasi Akuntansi untuk jurusannya. Kemudian beliau juga lulus dari STEMIK Bina Nusantara Komputerisasi Akuntansi ini tahun 1996 ya Bu Yeni ya. Ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang saya rasa saya sudah memiliki kontaknya semua ya. Di atas ada kontak handphone beliau, kemudian juga ada 2 nomor. Mungkin yang satu digunakan untuk WhatsApp juga ya Bu Yeni, atau dua-duanya dia WhatsApp nih Bu Yeni? Dua-duanya WhatsApp. Oh, dua-duanya WhatsApp ada. Iya. Jadi available untuk tanya-tanya program atau tentang produk-produk aja, siap terus ya Bu Yeni ya? Siap. Oke, siap. Oke, saya next ada award atau penghargaan ya Bu. Teman-teman semua di sini saya walaupun baru 1 atau 2 kali ketemu dengan Bu Yeni, tapi beliau sudah banyak award juga seperti itu. Yang pertama di 2006 untuk tingkat nasional beliau ada di penghargaan PT TMC Alia Financial sebagai Financial Champion of the Month. Kemudian di 2002 beliau juga mendapatkan penghargaan untuk regional sebagai Top Agency Manager di PT HIG Lipo. Kemudian di 2012 beliau juga mendapatkan penghargaan lagi Top Recruiter di PT TMC Alia Financial. Dan di tahun yang sama beliau juga menjadi top producer ini ya. Ya. Jadi ada 1 tahun beliau mendapatkan 2 award seperti itu di bidang yang berbeda, tapi masih di satu corporate seperti itu. Nah, di 2014 beliau juga sebagai star club di AXA Financial Indonesia. 2015 dan 2017 di sini Bu Yeni ada penghargaan juga, itu MDRT
di PT Aksa Finansial Indonesia. Jadi untuk menjadi seorang leader, saya rasa dengan awards yang lumayan banyak ya Bu Yeni ya, atau masih ada lagi nih Bu Yeni, tapi nggak dicantumin nih. Saya rasa udah cukup dengan 2.000 member ya Bu Yeni, artinya sudah cukup mumpuni sekali sih gitu. Oke, saya lanjut untuk pengalaman. Nah, untuk pengalaman beliau dari tahun 1992 sampai 1994 di PT Rimba Dana Sahati atau SNS Group yang kita kenal sebagai marketing dan trader. Kemudian lanjut di 1994 dan 1995 sebagai agent di PT Bumi Putra. Kemudian di Bumi Putra John Hancock sebagai unit manager di tahun 1996 sampai 1999. Di 2000 sampai 2002 beliau sebagai agency manager di PT AIG Lipo. Kemudian di tahun selanjutnya beliau di PT Eka Jiwa sebagai senior branch manager. Di 2005 sampai 2007 di PT MetLife Sejahtera sebagai general manager. 2007 sampai 2009 mitra swasta atau owner dan investor. Jadi beliau juga nggak hanya meniti karir di perusahaan, beliau juga sempat menjadi owner di salah satu restoran ya Bu Yeni ya. Iya. Seperti itu. Di 2009 beliau di PT Jireh Arta Prima sebagai manajer. 2009 sampai 2010 di PT Transwisata atau TWA sebagai marketing manager. 2011 sampai 2020 di swasta atau sebagai owner dari salah satu agent dari perusahaan ekspedisi atau yang sering kita kenal dengan Tiki. Jadi off the record Ibu Yeni ini banyak berkecimpung di dunia marketing, kemudian di lini manager, di branch, dan beberapa bisnis juga pernah ia jalani ya. Jadi untuk membentuk tim, saya rasa Bu Yeni sudah sangat mumpuni sekali seperti itu. Apabila kita punya leader yang seperti beliau, mungkin kita lebih terpacu karena memang sudah membuktikan gitu ya Bu Yeni ya, sudah mencontohkan gitu ya Bu Yeni ya. Iya. Oke. Di sini juga banyak orang hebat nih Pak di grup ini. Tapi saya belum mengetahui aja mungkin ya, karena yang saya bawakan adalah Bu Yeni, yang saya bacakan adalah Bu Yeni. Mungkin banyak teman-teman yang banyak juga pengalamannya, tapi saya belum mengenal atau saya belum bisa sebutkan satu persatu gitu ya Bu Yeni ya. Iya. Oke, lanjut teman-teman, untuk di IFC tersendiri, Ibu Yeni ini join atau bergabung pada tanggal 8 Agustus 2018. Beliau ada di peringkat samurai dengan total member per hari ini. Barusan aja beliau ngecek soalnya Ibu ya. Ya, sekitar 284.000 lah. Orang under Bu Yeni dan teman-teman EFC Bu ya, di EFC ini ya Bu ya. Betul. Ada penambahan member itu 1.000 sampai 3.000 per hari. Jadi kurang lebih 1.000 sampai 3.000 hari per hari itu membernya terus bertambah ya Bu Yeni ya. Iya. Oke, jadi dan beliau juga tadi sampaikan bahwa 70 sampai 80% nasional atau di Indonesia bisa dibilang undernya Bu Yeni semua gitu ya Bu ya. Betul. Dan tidak hanya itu, beliau juga di bawah beliau ini ada sekitar 7 busido ya Bu Yeni ya. Jadi sudah ada tim-tim yang besar juga ya Bu Yeni, bisa dibilang banyak ya. Jadi memang dari seorang Bu Yeni, seorang leader seperti Bu Yeni sudah banyak juga leader-leader besar yang di bawahnya, dan gunanya mungkin kita ada misi seperti ini agar menciptakan leader-leader yang besar juga ya Bu Yeni ya ke depannya. Betul. Oke. Nah, tidak hanya itu, beliau juga ada beberapa trip atau liburan atau jalan-jalan kalau bisa dibilang seperti itu ke Jepang, Eropa, Dubai, Singapura dari AFC sendiri ya Bu Yeni ya. Betul. Mungkin ini yang terakhir adalah yang benar-benar teman-teman tunggu-tunggu, yaitu berapa sih kira-kira income-nya Bu Yeni di AFC dengan member 284.000 gitu. Jadi beliau infokan ke saya sekitar 150 sampai 400 juta benar ya Bu Yeni ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita dan teman-teman yang ada di sini bisa mendapatkan income sebesar itu ya teman-teman. Oke, itu beberapa slide awalan dari saya. Kemudian beberapa penjelasan profil tentang Ibu Yeni sendiri, dan setelah ini kami berikan
kepada pembicara utama yaitu Bu Yeni untuk memandu, memberikan materi kepada teman-teman. Kepada Bu Yeni kami persilakan. Iya, coba slide berikutnya. Terima kasih Pak Sugeng atas bantuannya, perkenalannya. Nah, mungkin dari slide berikutnya kita ada gift untuk partisipan ya, partisipan yang ikut hari ini training. Saya nanti akan kasihkan 3 gift ya di akhir acara, yaitu nanti pemenang pertama nanti saya kasih 1 black t-shirt Konnichiwa dari AFC. Terus yang kedua buku merah itu untuk kita prospek ya, presentasi mengenai AFC. Dan ketiga hadiahnya adalah masker wajah ya, Konnichiwa dari AFC. Ya, nanti akan kita undi, kita akan kasih di akhir acara untuk peserta yang ikut sampai selesai. Ya. Nah, mungkin tadi teman-teman semua sebagian udah melihat cuplikan dari 47 Ronin ya. Kenapa saya hari ini saya adakan meeting training ya, yang sebenarnya perdana ya, baru kita lakukan untuk tim kita. Itu pakai namanya 47 Ronin. Ya. Nah, teman-teman mungkin udah sering melihat film ini ya, Bapak Ibu semua. Karena film ini sebenarnya dari 2013 itu sebenarnya sudah ada, dan saya jujur aja saya sudah 3 sampai 4 kali nonton film ini, dan saya suka sekali film ini karena yang pasti pemeran utamanya ganteng ya, Keanu Reeves ya. Dan Keanu Reeves itu saya suka sekali orangnya karena dia sangat humble ya. Dia juga kaya tapi kemana-mana masih naik MRT ya, jadi orangnya saya suka. Nah, dari film ini kalau tadi Bapak Ibu melihat cuplikannya, sebenarnya saya memakai nama AFC Warrior karena saya ingin tim saya, terutama yang sekarang ada di sini, itu semuanya mempunyai karakteristik seperti Warrior ya, seperti Ronin. Tentu Bapak Ibu juga tahu kalau di AFC kita kan annual rank kita juga ada yang namanya Ronin ya. Jadi yang pertama Toreda, Ronin, Samurai. Nah, Ronin ini bisa next slide berikutnya Bu Aulia, mungkin yang tentang Ronin sama karakteristik. Sudah ya? Nah, Ronin ini kalau kita lihat sebenarnya bonus tahunan ya, bonus tahunan itu dapat sih 25 juta memang, belum terlalu. Tapi untuk sebutannya, Ronin itu dia mantan samurai yang tidak punya guru. Jadi waktu itu saya lihat film Keanu Reeves ini kan ceritanya kan dia dari kecil diambil ya, dan dia itu hidup di gubuk, dan dia juga sebagai kayak apa ya, budak ya, seperti budak seperti itu. Nah, Ronin ini adalah samurai yang tidak mempunyai guru. Nah, waktu itu tinggalnya kan di kota Ako, di mana ada yang jahat ya, jadi tuannya ini difitnah sehingga dihukum mati, dia harakiri ya. Tapi Keanu Reeves itu sebenarnya anaknya tuannya ini sebenarnya cinta sekali sama dia kan. Nah, tapi dia tidak memanfaatkan seperti itu. Dan sini saya lihat ya, sebagai kita AFC Warrior, kenapa saya pertama kali mengadakan meeting saya menyebutkan karakter ya. Karena buat saya yang namanya karakter itu sangat penting. Karakter itu susah dirubah ya. Tapi kita di AFC bukan hanya untuk mencari uang ya. Saya ingin semua tim saya di sini itu mempunyai karakter yang bagus. Yang saya pelajarin dari film ini itu mengenai karakter dari si Keanu Reeves di sini ya, yang namanya Kai. Dia yang pertama itu dia mempunyai integritas tinggi. Ya, penting sekali kita sebagai teman, walaupun dimanapun kita berada, entah di kantor, di keluarga, atau dimanapun, kita harus mempunyai integritas yang tinggi. Karena itu adalah yang membuat orang percaya sama kita. Ya, hal-hal kecil, Anda janji dengan orang, itu lebih baik Anda tepati. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman yang udah kenal saya lama, pasti tahu lah saya seperti apa. Ya, kalau kita janji, kita harus tepati. Itu yang membentuk satu integritas. Sehingga di saat-saat yang berikutnya, kita ada bisnis apapun sama teman-teman yang lain, pasti mereka juga akan percaya sama kita dan mau ikut kita lagi ya. Saya kasih nama AFC Warrior itu saya sudah pikirkan matang-matang ya. Saya ingin karakter tim kita seperti ini ya. Satu, integritas. Kedua, harus jujur ya. Kita harus jujur. Ketiga, Keanu itu orangnya setia. Dia setia terhadap tuannya, setia terhadap istilahnya samurai ya. Waktu itu tuannya itu kan mempunyai 4
46 samurai sama Keanu Reeves akhirnya jadi 47. Itu sebenarnya dia setia sekali, walaupun dia dihina, dia yang bunuh monster gitu, tapi diakui oleh salah satu samurai, dia hanya diam, ya, dia hanya diam, dia tidak membela diri, dia tidak melakukan apapun, difitnah sama orang, dia diam. Ya, melihat karakter dia ini, saya sangat terkagum-kagum ya. Dia setia. Dia juga setia kawan terhadap teman-temannya. Walaupun dia udah disakitin, dibuang, dijahatin, difitnah, dimaki-maki, dia pada akhirnya dia tetap balik dan membela temannya. Ya, pada saat si putri tuannya itu kan diambil ya. Nah, keempat, dia juga menghormati dan menghargai pimpinan dia. Ini yang saya lihat, apapun yang dia lakukan dia pasti tunduk. Dia sangat menghormati dan menghargai pimpinan. Kelima, dia berani, ya. Dia orangnya berani. Keenam, teamwork. Teamwork ini dalam arti kata bekerja sama. Jadi pada saat mereka sudah dihukum, ya, tuannya harakiri, putrinya diambil, dia kembali lagi teamwork. Dia bekerja sama dengan timnya itu. Walaupun sudah dijahatin, dia tetap mau membantu, ya. Dia tetap membantu, saling bekerja sama. Itu ya yang saya lihat. Yang ketujuh, dia orangnya pantang menyerah, ya. Pantang menyerah. Jadi waktu terakhir itu waktu dia dibuang, dia sempat diadu, ya, pertandingan. Ternyata dia itu orang yang mempunyai potensi di luar daripada orang-orang yang selama ini pikir dia bukan apa-apa. Dia mempunyai potensi, ternyata dia sebelum dia diangkat, ditemukan oleh tuannya ini, dia pernah belajar di satu gua dengan gurunya yang sebenarnya mempunyai ilmu secara apa ya kalau kita bilang. Mas Suri tahu lah. Ya. Nah, jadi dia pantang menyerah dan dia rendah hati. Itu yang saya lihat. Apapun yang dia lakukan dia hanya diam. Diperlakukan seperti apa dia diam dan dia rendah hati. Tapi pada saat dia dibutuhkan, dia melawan penyihir yang berubah menjadi naga, di situ dia berubah, ya. Baru ketahuan potensinya sampai putrinya tuannya ini kaget melihat dia bisa seperti itu. Nah, dia juga orangnya positif. Walaupun sudah seperti itu dia mengampuni. Dia tetap positif dan membantu. Ke-10 saya lihat dia juga patuh dengan hukum dan peraturan. Nah, pada saat dia menolong putri tuannya ini, mereka semua sudah tahu konsekuensinya. Ya, kalau mereka menolong, pasti mereka semua akan dihukum mati, harus harakiri. Tapi mereka tetap melakukan untuk membuktikan kesetiaannya terhadap tuannya ini. Itu yang saya lihat. Dan yang ke-11 saya lihat dia mempunyai harga diri. Walaupun dia tinggal di gubuk, ya, orang lain semua tinggal di rumah yang bagus dan putrinya ini suka sama dia, tapi dia tidak memanfaatkan, dia tidak meminta-minta. Dia punya harga diri sebagai laki-laki, sebagai pejuang. Nah, itu yang saya lihat, dan dia tidak memanfaatkan situasi kondisi seperti itu. Mentalnya juga sangat kuat. Nah, ini yang saya lihat dari karakter Kai di film 47 Ronin. Nah, saya seperti ini saya ambil 47 Ronin ini karena saya juga mikir saya juga butuh tim seperti ini. Saya juga mau kalian semua di akhir tanggal 25 September minimal kalian semua menjadi Ronin. Ya, saya butuh 47. Tapi hari ini yang hadir saya lihat baru ada 24 orang. Gak apa-apa. Nanti kita di meeting berikutnya saya yakin pasti akan orang-orang warrior lagi yang akan masuk di tempat kita. Karena saya yakin yang join sama saya ini orang-orang hebat, bukan orang sembarangan yang mempunyai potensi. Tapi mungkin ya karena Anda mempunyai bisnis lain atau Anda masih kerja di perusahaan asuransi lain, ya, punya usaha bisnis sendiri, mungkin Anda belum fokus di sini, ya. Anda belum mengetahui, tapi yang saya lihat di sini, apa sih tujuannya saya masuk di sini? Tentu kalau teman-teman yang sudah dekat sama saya tahu ya bagaimana keadaan adik saya dulu meninggal kanker, dan waktu itu memang saya doa sama Tuhan, saya ingin supaya saya mendapatkan produk yang bisa menolong orang banyak terutama orang penyakit kanker, dan ini AEC adalah jawaban doa saya. Ya, jawaban doa saya. Pasti teman-teman juga sebagian sudah ada yang tahu saya suka cerita ya. Bagaimana saya mendapat jawaban doa dari Tuhan yang sebenarnya kalau secara logika saya tidak ingin join di AFC karena di awal itu hanya kantornya kecil. Ya, kita acara LOP aja cuma 20 orangan, udah sama owner, Pak Ernest, Pak Niko, Pak Michael, sama istrinya itu 20 orang itu cuma rata-rata kerabat mereka, gitu, teman-teman dekat.
itu sudah sama karyawan, sama owner. Tapi sekarang kita lihat bagaimana AEC kalau mengadakan LOP ya. Sekali kita mengadakan Zoom aja udah 1.000, ditambah lagi Facebook ya, rata-rata di atas 1.000. Kadang-kadang bisa 2.500 orang. Dulu kita cuma 20 orang, ngadain di kantor paling 200-300 orang. Kita mengadakan LOP di kota-kota 200-300 orang. Tapi di saat COVID seperti ini, yang kita nggak sangka-sangka, kita pikir semua kantor banyak yang tutup, ya banyak yang di PHK, malah kita booming. Nah ini yang justru menjadi pemikiran saya ya. Ini rencana Tuhan buat kita yang kita juga nggak tahu. Ya, jadi kita di sini saya lihat sebenarnya kita mempunyai potensi. Potensi apa? Justru keadaan seperti ini. Mereka lagi COVID, banyak karyawan dirumahkan, banyak yang di PHK, anak-anak baru lulus kuliah juga nggak tahu mau kerja apa karena nggak ada perusahaan yang mau terima. Kita ajak mereka untuk berbisnis di AFC. Karena AFC ini bukan hanya uangnya saja yang saya lihat, tapi produknya juga bagus. Sudah banyak orang tertolong, termasuk saya sendiri. Ya, dari berbagai macam penyakit. Saya sendiri sekarang sudah jauh lebih baik, bahkan kalau bisa dibilang sebenarnya sudah sembuh ya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi ini kesempatan kita untuk merekrut orang. Dan saya mau tim saya di sini juga seperti tim yang ada di Bushido di bawah saya. Ya di mana mereka bisa edukasi dan bisa duplikasi untuk timnya. Ya. Nah di sini mungkin Mbak Aulia bisa ke slide berikutnya. Yang handling objection ya Mbak ya. Nah, ini saya sering sekali mendengar dari teman-teman ke saya telepon ya. Yen, bagaimana sih sekarang? Kan sekarang nih lagi booming, maksudnya bukan booming ya. Kemarin itu sempat di Instagram ada tentang Profesor Iris ya. Sebenarnya itu kejadiannya Instagramnya itu sebenarnya udah 1,5-2 tahun yang lalu, tapi ternyata ada yang memakai kesempatan ini di blow out, terus ditambahin macam-macam perkataannya sehingga jadi besar ya, sehingga AFC ini kena di waktu itu ditegur sama Bapak POM ya, kita kena ditegur sama Bapak POM. Nah banyak dari teman-teman yang waktu itu mungkin nggak ikut join di Zoom yang diadakan oleh Pak Ernest dan Pak Niko untuk menjelaskan masalah ini ya. Saya ingin mengulas sedikit sebenarnya ya, memang jujur ya, sekarang AFC ini kan banyak sekali timnya, sudah mungkin 400 ribuan orang ya, sekitar 400 ribuan orang. Dan memang AFC tidak bisa mengontrol semua member yang masuk. Kita nggak tahu member ini dari perusahaan apa. Kadang-kadang kita juga sebagai leader, kita dapat leader dari perusahaan MLM lain, pasti kita kepingin banget kan. Karena mereka timnya sudah banyak ya. Dan kita mau mereka juga membantu mengembangkan tim kita. Tapi kita nggak tahu motivasi orang. Nah jadi ada beberapa orang yang ketahuan sama manajemen, banyak sih dari Surabaya, saya nggak tahu tim siapa, leadernya siapa, nah itu memblow up atau seperti apa sehingga keadaan seperti ini. Jadi sekarang dari company, saya juga ingin memberitahukan kalau kita itu tidak boleh posting sembarangan di IG, di Facebook, ya, YouTube tentang testimoni ya. Kemarin juga ada yang nanya sama saya, Ci kenapa ya sekarang link testimoni kok nggak bisa lagi? Ya memang lagi kita sekarang lagi dalam masa tenang ya. Kita mengikuti apa kata owner kita Pak Ernest ya, Pak Michael, Pak Niko. Kita sekarang lagi cooling down dulu. Jangan masukin macam-macam di IG yang berbentuk testimoni atau paten fungsi. Karena apa? Karena paten fungsi untuk makanan kesehatan, kita kan kategorinya masuknya makanan kesehatan. Untuk di Jepang, paten fungsi itu tidak masalah, tapi ternyata di Indonesia itu bermasalah. Karena paten fungsi itu untuk obat kalau di Indonesia. Sehingga kalau kita pakai untuk makanan kesehatan itu tidak boleh. Makanya kalau teman-teman, semua Bapak Ibu, kalau melihat kita punya PDF yang terbaru untuk LOP, itu paten fungsi kita sudah tidak sebutkan lagi di situ. Dan kita minta semua teman-teman untuk di FB, di IG, itu yang ada testimoni-testimoni, coba mungkin ditutup dulu atau jangan di blow up dulu ya. Walaupun jujur ya, banyak juga tim di bawah saya yang bilang, ya masa kita nggak boleh sih testimoni ya. Kita ini kan sembuh dari penyakit ya, dari stroke ya, ada yang lumpuh sekarang udah bisa jalan. Saya juga tadinya juga masalah jantung juga, sekarang juga nggak pernah nginjek kaki ke dokter jantung, nggak pernah minum lagi
obat gitu kan. Nah tapi masa kita sih nggak boleh testimoni? Bukannya nggak boleh teman-teman, kita boleh testimoni, tapi tidak boleh overclaim. Itu yang ditakutkan karena selama ini banyak orang di luar sana ya, saya nggak tahu mungkin di bawah saya juga, mungkin di bawah busido saya nggak tahu ya, tapi mereka itu terlalu overclaim, mungkin mereka terlalu bersemangat untuk menjual barang, untuk mencapai annual rank sehingga mereka menghalalkan segala cara dan mereka terlalu overclaim. Sedangkan kita dari AFC Pusat sendiri kita sebenarnya tidak boleh ya bilang kalau ini bisa menyembuhkan. Karena sifatnya makanan kesehatan itu seperti suplemen. Di mana kita juga tidak menyarankan pengobatan dokter itu dihentikan. Tetap dokter ikutin perawatan dari dokter, minum obat dokter, tapi ditambah dengan produk dari AFC seperti Subarasi, Itsukushi atau SOP 100 plus. Ya. Tapi tetap minumnya kita harus duluan ya teman-teman ya, karena Bapak Ibu, karena kita kan natural organik. Setelah 1 jam atau 2 jam baru minum obat dokternya. Nah seperti itu. Jadi saya ingin menjelaskan karena saya tahu banyak teman-teman yang waktu itu nggak ikut juga, jadi mungkin belum tahu masalah ini. Jadi kita dari manajemen AFC Pusat juga minta itu testimoni yang overclaim itu tolong jangan dimasukkan dulu ke IG yang sudah ada, mungkin IG yang berbayar ditutup dulu seperti itu. Ya. Kedua, saya juga ada teman di sini juga sih, ikut juga ya. Nah, dia bilang sama saya, ya ini gara-gara Profesor Iris sekarang ada orang agak takut lah dengan produk kita. Karena dia bilang di IG-nya kalau ini bukan obat autoimun ya segala macam. Dia memang bukan obat autoimun gitu loh. Jadi pernyataan dia dibilang salah ya enggak juga ya. Kita juga, owner kita juga bilang kita juga nggak boleh, maksudnya menyerang dokter Profesor Iris juga nggak boleh. Kita juga tidak perlu menjelek-jelekan produk dari perusahaan lain juga, karena mereka saingan dengan kita. AFC ini berkembang terlalu pesat, ya, berkembang terlalu pesat. Dalam 2 tahun, omsetnya aja 1 hari aja tim saya aja 8M lebih, belum dari tim yang lain gitu ya. Jadi sampai ketua AP2LI aja sampai bilang, kamu ini terlalu cepat berkembangnya. 2 tahun omset sudah segini, padahal perusahaan MLM lain itu 5-7 tahun baru punya omset seperti AFC gitu. Nah jadi sekarang kalau Ernest datang ke acara AP2LI atau apa, itu semua tahu dia gitu ya. Oh ini loh yang punyanya ownernya AFC, seperti itu ya. Jadi kita diminta untuk cooling down dulu ya. Jadi banyak perusahaan yang tidak suka. Apalagi kita kan juga jujur ya, Ernest itu kan sampai dapat rekor muri ya waktu itu, dari muri dapat karena 1 minggu sewa pesawat sampai 18 untuk bawa produk dari Jepang ke Indonesia, nggak peduli dari airline mana, semua di booking. Karena apa? Dia nggak mau inden terlalu lama, banyak orang sakit dan orang ini butuh untuk minum secara teratur. Dia nggak mau sebenarnya ada yang minumnya nggak teratur, bolong-bolong karena barang inden. Padahal kalau misalnya dia menggunakan kapal laut, itu nyampainya 2 minggu biayanya cuma 1/10 dari kalau sewa pesawat terbang. Jadi Ernest juga bilang, saya mau tanda tangan cek, itu sebenarnya saya takut lihat angkanya, tapi saya udah tanda tangan, saya nggak mau lihat aja. Karena apa? Itu puluhan miliar dia keluarkan untuk membawa barang supaya bisa kita terima secepatnya. Jadi kalau sekarang barang inden, ya, saya minta kalian juga maklum ya. Kemarin kan kita udah ada pengumuman di grup juga, kalau barang hari ini sampai malam dan perlu waktu untuk clearance di bea cukai 1-3 hari. Ya, memang ini mundur lagi. Kenapa? Karena Jepang lockdown. Jadi masalah distribusi untuk pesawat terbang segala macam itu juga ada bermasalah karena nggak semua pesawat mau langsung ke Jakarta. Jadi ada beberapa yang sudah di booking cancel ya. Terus untuk kontainernya juga sekarang lagi COVID juga nggak bisa segampang itu. Untuk bahan baku juga ya. Tapi yang pasti saya sangat percaya dengan AFC. Owner AFC ini saya lihat orangnya sangat baik, humble ya, punya integritas tinggi dan dia selalu komit ya, dia komit. Makanya kenapa saya berani join di sini. Kalau perusahaan lain mungkin nggak ada barang, banyak yang pada nggak bayar ya, nanti datuknya kabur seperti itu ya. Ada beberapa perusahaan seperti itu sehingga membuat MLM itu citranya menjadi negatif. Tapi kalau di sini saya yakin kita untuk long term kita bisa berjalan dengan baik.
ya kita bisa berjalan dengan baik karena kita mempunyai owner yang sangat komit, ya sangat sayang sama kita, integritas tinggi, jujur, baik hati dan sangat-sangat rendah hati. Itu yang saya sangat kagumi ya, makanya saya mau join di sini. Nah, untuk masalah itu mungkin teman-teman udah bisa lebih jelas, clear. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh bertanya sama saya masalah Profesor Iris. Nanti Bu Aulia bisa disampaikan pertanyaannya ya. Saya sambil lanjut ke pertanyaan kedua. Ini saya juga dapat dari teman yang ada di grup ini juga. Bagaimana menawarkan AC dari segi bisnis? Ya, karena selama ini saya memang pemikiran saya itu untuk menolong orang sakit karena saya dulu juga sakit. Ya, saya dulu juga sakit, saya juga adik saya kanker juga sakit. Jadi fokus saya waktu itu menolong orang sakit. Kalau bisa kamu tawarkan, mereka mau beli silahkan, nggak mau beli nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tawarkan karena produk ini sangat baik gitu, sangat bagus ya. Sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya ya. Prof Kurniawan di sini juga adiknya di Semarang juga dulu stroke ya Prof ya. Nah minum ini juga sekarang sudah berapa seminggu atau 2 minggu ya bisa duduk ya, bisa angkat tangan, bisa makan. Nah ini Prof Kurniawan juga sangat senior ya. Ibu Dokter Liliana juga istrinya juga senior juga di Medistra ya. Dia juga di sini bergabung dengan kita. Nah, jadi sekarang teman-teman gimana caranya kalau mau bisnisnya Yeni? Aku bingung soalnya aku selama ini kan nawarin itu orang sakit. Ya, aku masuknya dari produk. Gimana caranya kalau aku mau dapat income supaya bisa 100 juta, 200 juta. Nah, kita masuk ke bisnisnya itu kita menerangkan dengan cara franchise ya. Kita bilang, kalau mungkin yang kemarin ikut hari Senin dengan Ko Budi Darwin, di situ dia juga ada menjelaskan. Jadi kita bilang, kamu ini mau nggak dengan bisnis modal 21 juta, kamu bisa dapat income 660 juta. Ya biasanya orang kalau ditanya gitu jawabnya mau. Ya. Tapi saya juga belajar dari leader yang lain. Bilang mau, terus kita jangan terlalu banyak ngomong tentang AFC. Kadang-kadang kita ngomong terlalu banyak, orang sudah mau jadi kabur, bingung, dia pusing. Ya. Jadi kalau dia sudah mau, baru nanti kita ajak ketemu. Ya, baru kita ajak ketemu kalau dia mau ya, kan sekarang COVID. Tapi kalau nggak mau ketemu nggak apa-apa, mungkin kita bisa jelaskan melalui telepon atau Zoom. Kita bilang ini adalah franchise. Franchise dari perusahaan farmasi di Jepang yang sudah 52 tahun sudah go public, sudah masuk Tokyo Stock Exchange. Sekarang kita kasih perbandingan dengan franchise yang lain. Contoh, ya. Kalau kamu franchise Indomaret aja, setahu saya nih, untuk franchise Indomaret aja udah butuh 1M. Ya. 1M untuk franchise-nya, belum untuk rukonya. Rukonya minimal aja harus sewa 5 tahun. Sewa 5 tahun itu sudah berapa? Ya, kalau ruko yang murah-murah mungkin 50 juta, 100 juta setahun, 500 juta. Tapi kalau yang tempatnya bagus, ya sewanya yang bagus, kayak di CP, waduh 500 juta loh setahun itu. 5 tahun 2,5 M, belum franchise-nya 1 M, belum bikin rak-raknya, ya, belum gaji karyawannya tiap bulan, biaya listriknya semuanya, ya. Dan itu kembalinya kapan? 5 tahun aja dia belum tentu balik modal, betul nggak? Tapi kita franchise cuma modal 21 juta, kamu masih dikasih barang lagi, ya kan? Dikasih barang kalau kamu nggak minum barangnya kamu jual, modal kamu gratis, gitu. Masa sih orang nggak mau? Apalagi sekarang orang lagi banyak yang di PHK. Orang lagi banyak yang gajinya dipotong 50-70% dirumahkan. Anak-anak yang baru lulus kuliah juga bingung sekarang mau kerja apa. Ini kesempatan kita untuk merekrut mereka. Sekarang yang di tim saya, yang banyak dapat income 100, 200, 300 juta, ini sekarang malah anak-anak muda loh. Yang umurnya 26 tahun, 30-an tahun. Itu mereka join, mereka dengan cara masuk ke IG. Ya, kalau ada yang ikut bukan Senin ini ya, Senin kemarin lagi, itu orang Medan, aduh namanya saya lupa ya. Orangnya nggak pinter ngomong loh. Sampai Pak Niko itu harus kasih pertanyaan baru dia jawab, kasih pertanyaan dia baru jawab. Dan dia di situ ditanya, gimana sih cara kamu? Kok kamu dalam 6 bulan kamu bisa samurai? Samurai itu kan 1000 kanan, 1000 kiri pairingnya. 6 bulan loh. Dan kalau udah samurai, income dia itu 150 juta minimal per bulan. Dia cuma bilang apa? Ya memang dia ada pendekatan ke teman-teman dia. Ya. Tapi dia dapat 80% dari IG. Bayangkan dia dapat 80% orang dari IG yang orang dia nggak kenal. Dari situ orang-orang yang kita dapat dari IG itu orang yang kita didik, kita edukasi. Kadang-kadang kita cari orang yang sudah pengalaman,
kadang-kadang agak susah mereka berubah. Karena apa? Mereka juga merasa sudah ada pengalaman lebih pintar. Kadang-kadang kita ngomong juga belum tentu bisa mereka mau ikutin karena mereka ada pendapatnya. Tapi bukannya jelek kita cari orang yang berpengalaman, karena orang yang berpengalaman bisa kasih kita saran juga untuk menjalankan bisnis kita lebih baik. Jadi kita mix, kita punya tim. Ada orang yang berpengalaman juga di MLM, kayak di sini kan ada juga yang dari asuransi, ada yang dokter, profesor, ada dalam berbagai bidang, bisnis, ya. Nah, jadi kita saling-saling kita punya tim itu harus variatif, ya, harus variatif. Dan memang rata-rata katanya ya dengan hukum Pareto, 100% yang kita member masuk itu yang jalan cuma 20%. Tapi sekarang saya mau, biarpun member baru masuk dan belum pengalaman, tetap harus bisa dapat income minimal 100 juta tiap bulan. Ya, makanya saya minta teman-teman untuk aktif ikut di acara Zoom ya. Kita kan Zoom kan setiap hari Senin ada training ya, training khusus member ya kalau Senin ya. Jangan kasih masuk yang belum member karena nanti mereka bingung. Kita ada tahapannya supaya mereka bisa mengerti. Nah, Rabu LOP baru kita ajak calon-calon new member. Tapi member lama, saya sarankan juga tetap ikut. Kenapa? Karena setiap kali pembicara itu mempunyai strategi masing-masing. Mempunyai cara masing-masing. Walaupun mereka lebih muda dari kita, tapi mereka ada strateginya, itu yang bisa kita tangkap, kita ambil, kita pelajarin. Ya. Sehingga ilmu kita bertambah. Dan saya sampai saat ini sudah join 2,5 tahun lah ya, kurang lebih. Saya tetap ikut Zoom. Gitu lah. Saya tetap ikut Zoom. Walaupun orang itu baru join 6 bulan, kalau dia udah jadi samurai, kita wajib dengerin dia. Kenapa? Caranya seperti apa? Nah, rata-rata yang sekarang anak-anak muda ini sukses karena mereka memakai digital marketing. Makanya saya hire di sini Ibu Aulia dan Pak Sugeng ya untuk membantu saya juga setting meeting juga untuk digital marketing kita ya, supaya tim kita bisa berkembang. Nah, kalau misalnya Anda sendiri sudah punya skill untuk bisa digital marketing, kenapa Anda nggak pakai? Ya, itu yang saya sedih gitu loh. Kenapa Anda nggak pakai? Anda udah punya skill seperti itu. Harusnya Anda itu bisa dapat 100 juta dengan gampang, dengan mudah. Seperti itu. Ya, jadi di sini saya tahu ya dari beberapa orang yang ikut di sini sebenarnya mereka bisa digital marketing. Mereka bisa, mereka sudah ada pengalaman. Malah dulu sudah sempat sukses di perusahaan yang dulu. Tapi tidak dijalankan di sini. Coba Anda pakai. Gitu. Saya aja mau belajar. Ya, nggak mau kalah sama anak umur 20-30. Ya, masa sih Anda yang bisa malah nggak pakai kesempatan ini, nggak pakai keahlian Anda untuk mengembangkan bisnis ini, gitu loh. Sekarang ini bukan zamannya lagi ketemu orang duduk nongkrong ngobrol-ngobrol rame-rame, karena orang takut ketemu karena COVID, ya kan? Semua sekarang pakai Zoom. Ketemu sama saya juga semua lewat telepon. Jarang sekali yang mau ketemu. Nah, gunakan teknologi ini. Kenapa mereka 20-an, 30-an bisa cepat maju? Karena mereka lebih pintar teknologinya dari kita. Ya, saya juga kalau nggak gara-gara COVID, saya juga nggak ngerti pakai Google Meet. Ya, baru kali ini saya pakai. Ya, biasanya pakainya Zoom. Tapi kita belajar. Kalau kita mau maju, hidup itu selalu berubah. Kita harus ikutin perkembangan zaman. Kalau kita nggak mau berubah, ya kita susah maju. Akan seperti itu terus dan kita akan ketinggalan. Jadi kita harus mulai dengan style yang baru. Nggak bisa. Kalau dulu mungkin MLM, ya mungkin ngumpul-ngumpul semuanya, ya gampang. Kalau sekarang nggak semuanya orang mau kumpul, gitu. Jadi kita harus bisa juga dengan memakai dua cara, dengan cara yang old fashion, tapi dengan cara yang new fashion juga. Ya, kayak di sini kan kita juga ada leader-leader MLM, ya. Saya juga banyak belajar dari mereka, ya, memberitahu saya saran, ya. Itu saya sangat menghargai sekali, ya. Tapi juga kita harus belajar juga dengan cara yang baru, dengan menggunakan digital marketing, ya. Jadi kalau misalnya gimana sih dari segi bisnis, kita ngomongnya dengan bisnis franchise, ya. Dengan modal 21 juta, kamu masih dikasih barang, kamu dapat franchise untuk menjalankan. Kalau kamu mau buka perusahaan, pabrik farmasi, butuh duit berapa? Tapi di sini kamu cuma modal, istilahnya modal dengkul lah. Yang penting kita ngomong, buang waktu, modal kita tenaga. Yang penting kita tidak cepat menyerah seperti itu, ya. Masih dikembaliin lagi produknya, tapi sih saya saranin diminum ya, diminum. Kenapa? Karena kalau Anda minum, terus Anda sudah merasakan manfaatnya, Anda juga cerita sama orang, juga orang lebih yakin.
Tapi kalau Anda nggak minum, Anda cerita sama orang, terus orang nanya, kamu sendiri udah minum belum? Belum. Nah terus kenapa lu nawarin gua? Gitu kan ya? Nah biasanya orang gitu, tapi kalau saya, karena saya dari berbagai macam penyakit, saya sudah, jujur, sudah sembuh, saya bisa bercerita sama orang. Nah, kalian juga harus prospek juga orang jadi lebih percaya, ya. Anda minum produknya, sebagian Anda mau jual silahkan. Tapi Anda minum, Anda rasakan efeknya di tubuh Anda seperti apa, sehingga Anda bisa cerita sama orang, ya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya target market untuk anak-anak umur 20-an, 30-an, kita pasti tawarin dari segi bisnis, karena mereka belum ada masalah kesehatan. Kalau kita masuk dari kesehatan, dia bilang, gue belum perlu minum, gue masih sehat, masih muda. Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang sakit, otomatis pendekatan kita harus melalui produk. Seperti itu ya. Baru nanti kita masuk ke sistem bonus kita jelaskan income kita seperti apa. Nah, sekarang kan mungkin income-nya ada yang baru mulai, ya mungkin income-nya belum terlalu besar. Saya kan suka sharing di grup ya, saya suka sharing income saya kayak hari ini saya dapat 5,6 juta ya. Jujur, saya ini bukan tipe orang yang suka kelihatan hebat di depan orang, kelihatan punya uang di depan orang ya. Kalau teman-teman yang di sini lama udah kenal saya pasti tahu lah. Saya mobil aja saya nggak mau beli. Ya, saya mendingan naik taksi, naik busway atau naik Grab. Ya, sampai ada beberapa orang tim saya juga bilang, gimana sih Ci, punya duit kok nggak beli? Beli BMW lah. Paling nggak naik BMW, kan sekarang DIC income lu udah segitu. Masa lu prospek lu naik Grab katanya. Saya digituin gitu ya. Tapi buat saya memang saya bukan orang yang suka pamer ya. Tapi karena ada permintaan dari beberapa leader, Yen, Ci, kirimin dong, kamu penghasilannya berapa? Buat motivasi teman-teman. Akhirnya saya kasih. Ya. Walaupun jujur, saya tuh nggak suka seperti itu. Ya, nggak suka sebenarnya seperti itu. Saya lebih senang profile di belakang layar. Makanya saya juga di acara AFC, saya juga nggak pernah bawain Zoom. Karena saya memang orangnya nggak mau terlalu menonjol seperti itu. Ya. Nah sekarang saya harus berubah. Ya, Pak Sugeng juga bilang ibu di IG harus dong punya follower ya, harus berubah. Kalau ibu udah seperti ini kan harusnya follower ibu sudah banyak. Ya, saya ikut perkembangan zaman. Sekarang saya juga buka, saya juga bikin di IG ya untuk digital marketing. Saya juga hire orang karena saya juga nggak mau ketinggalan sama anak-anak yang lebih muda. Bayangkan itu yang namanya Andre, umur 26, baru jalan 1 bulan, income udah 100 juta. Karena apa? Karena dia sudah punya follower. Ya, jadi begitu dia pindah ke AFC, dia menawarkan produk AFC, masukin tentang Instagram tentang AFC, langsung followernya itu ngikut. Ya, nah 1 bulan langsung 100 juta. Kita di sini ada yang udah 2 tahun 100 juta aja belum, 20 juta aja, 50 juta aja belum. Gitu. Kalian nunggu apa? Gitu loh. Sedangkan jujur ya, saya bukannya menjelekkan perusahaan lain atau gimana, tapi saya sendiri udah mengalami. Dulu saya 27 tahun kan sampai sekarang juga masih di Akta di asuransi. Saya mengalami gitu loh. Di sini tuh jauh lebih mudah daripada di insurance. Perusahaan kita nerangin juga simpel. Udah 50 tahun, udah terdaftar di kedutaan Jepang loh, AIC. Jadi kalau Anda mau ngecek di AIC nih, sekarang di luar kan lagi banyak nih orang yang menghina-hina kita, ya, menjelek-jelekan kita. Suruh dia cek ke kedutaan Jepang. Kita itu terdaftar di kedutaan Jepang. Kita bapak pom apli semua itu, kita UPL semua lengkap, ya. Jadi kita tuh bukannya perusahaan ecek-ecek abal-abal. Saya udah ke pabriknya, sudah lihat. Jadi kalau orang di luar bilang, AFC itu buatan Indonesia, katanya. Saya ketawa, buatan Indonesia, gue udah ke pabriknya tuh gue udah lihat. Asli import dari sana, packaging semua dari sana. Gitu loh. Kata siapa buatan Indonesia? Kamu ke Singapura, kamu ke Watson, kamu lihat produk AFC. Gitu loh. Di situ dijual. Untuk vitamin matanya itu Vision itu bertahun-tahun dapat penghargaan loh di Singapura. Jadi bukannya sembarangan seperti itu. Tapi owner kita Pak Ernest selalu bilang kita tidak boleh balas. Orang menjelek-jelekan kita, udah kita diam aja. Nggak usah kita balas jelek-jelekin produk mereka. Ya, karena jujur aja kalau Anda baca produk mereka, ya saya aja baru berapa hari lalu lah, minggu lalu mungkin ya, saya ditawarin satu perusahaan, dia baru buka di Indonesia produknya SOP juga. Dia mau kasih saya macam-macam. Tapi saya bilang, sorry, kamu apa? SOP apa? Ya produkmu dari mana? Ikan salmon apa? Saya bilang, kok lo bisa jual murah begitu? 1.955 box, kata dia. Satu sasetnya 20 gram.
itu salmon apa 20 gram gitu loh. Jadi kita juga jangan gampang terkena orang punya omongan ya, pinter. Kalau kita kan jelas, salmonnya saya di Hokkaido Utara juga saya udah lihat modelnya seperti apa ya. Kalau dia benar-benar salmon, nggak mungkin dengan harga segitu dia bisa jual gitu loh. Itu kita nggak tahu salmon apa ya, buatan pabrik mana ya. Jadi kalau dia bilang kita buatan pabrik Indonesia, saya tuh ketawa, benar saya ketawa. Karena saya udah ke Singapura, saya udah lihat di Watson ya. Nanti kalau Anda ke negara lain, ke Malaysia atau kemana, kita kan ada di 8-9 negara, silahkan Anda cek ke Watson. Ya. Bener nggak ada produk KFC di sana? Gitu, ya. Jadi kalau nanti Anda ketemu di lapangan, orang bicara seperti itu, santai aja. Nggak usah dibalas, senyum aja. Ya, senyum aja. Karena kita tahu, mereka seperti itu jelek-jelekin kita.